selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliani Linggupa STH, Guru Pendidikan Agama Kristen di Sekolah SMA Negeri 12 Sigi, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060780. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 12 Sigi untuk uji kinerja pada kelas 10 dengan tema nilai-nilai Kristiani. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen selaku penguji demi perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Demikian perkenalan lapor diri saya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Pagi. Pagi, Bu. Berdiri. Silakan bersalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Dameyanus, Hadir, Bu. Selviana, Veronica, Hadir, Bu. Amanda Sisilia. Hadir, Bu. Ya, puji Tuhan. Hari ini semua hadir ya. Iya, Bu. Jadi sebelum kita melakukan semua proses belajar mengajar saat ini, kita akan mengawali dalam doa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Baik, Bu. Ya, silakan Widya pimpin kita dalam doa. Shalom, teman-teman. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah guru yang akan memberikan materi kepada kami dan berikan kami pemahaman oleh materi yang akan disampaikan oleh guru kepada kami. Tuhan, hanya doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman kita Widya yang sudah memimpin kita dalam doa pada saat ini. Nah, saat ini pembelajaran kita adalah nilai-nilai Kristiani yang diambil dari Alkitab, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan 9 aspek buah roh Sebagai belajar nilai-nilai Kristus. Peserta didik mampu menghayati pentingnya nilai-nilai Kristiani sebagai fondasi perilaku Orang pengikut Kristus. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan salah satu nilai Kristiani secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita akan baca dulu Alkitab Galatia 5 ayat 22 sebagai panduan kita dalam membahas yang namanya pengertian nilai-nilai Kristiani. Satu orang baca buat kita semua. Ya, teman kita Kesia akan baca, silakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, terima kasih buat teman kita Kesia yang sudah membaca ayat Alkitabnya pada saat ini ya. Oke, mari kita masuk pada materi pengertian nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani menuju pada prinsip-prinsip moral dan etika yang berakar dari ajaran Yesus Kristus.
Nah, ada 9 aspek buah roh yang akan kita pelajari pada saat ini ya. Oke, yang pertama adalah kasih. Nah, kasih adalah dasar dari sebuah interaksi, mendorong pengikut Kristus untuk menunjukkan cinta tanpa syarat kepada sesama. Ya, sebagai pengikut Kristus kita harus memiliki kasih tanpa syarat, ya, tanpa harus ada syaratnya ya. Ketika kita mau melakukan kasih. Kemudian yang kedua, sukacita. Sukacita adalah perasaan kebahagiaan yang dalam yang muncul dari iman dan pengharapan dalam kasih Kristus. Ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera menciptakan ketenangan hati dan pikiran, memungkinkan pengikut Kristus untuk menghadapi tantangan hidup dengan tenang. Contohnya, ketika seorang yang percaya kepada Tuhan mengalami sebuah masalah, mengalami sebuah persoalan, karena dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ada bersamanya, maka damai sejahtera itu akan dia miliki di dalam kehidupannya. Walaupun ada masalah ya, tantangan hidup, dia tidak menjadikan dia untuk menjadi seperti orang yang tidak beriman. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu dan bertindak dengan bijaksana meskipun situasi yang sulit. Nah, tentunya dalam setiap kehidupan kita, siapapun dia pernah mengalami namanya kesabaran. Ya. Kebaikan adalah tindakan positif yang dilakukan untuk membantu dan mendukung orang lain. Kemudian kemurahan hati. Kemurahan hati adalah tindakan memberikan yang baik orang lain, baik dalam hal maupun perhatian. Kesetiaan. Kesetiaan adalah komitmen tetap loyal dan dalam hubungan dengan manusia. Yang berikut, kelemah lembutan. Lemah lembutan adalah sikap lembut dan penuh pengertian yang mencerminkan kasih Kristus dalam perilaku seseorang. Berikutnya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan emosi sehingga dapat bertindak dengan bijaksana. Nah, pentingnya nilai-nilai Kristiani sebagai fondasi perilaku seorang pengikut Kristus ya, sangat penting. Nah, awalnya adalah nilai-nilai Kristiani mulai ditanamkan sebagai ajaran moral dan etika yang dipegang oleh pengikut Kristus. Itu yang pertama. Nah, inilah poin yang kita akan bahas pada saat ini. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membagi kelompok dalam mengerjakan tugas di kelas ya. Oke, jadi saat ini mari duduk di sesuai dengan kelompok masing-masing. Dipersilakan. Nah, sebelum anak-anak sekalian mengerjakan tugas yang akan Ibu bagikan pada saat ini, ada satu pertanyaan yang Ibu mau pertanyakan. Nah, kira-kira pernahkah kalian suka atau tidak suka ya kepada seseorang pada pertemuan pertama? Ya, pahami pertanyaannya ya. Nah, kemudian menurut kalian apa yang membuat kesan itu muncul? Paham? Paham. Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, saya pernah langsung suka dengan seseorang pada pertemuan pertama karena ia bersikap ramah, sopan, dan tulus. Sikapnya membuat saya merasa diterima tanpa harus berpura-pura. Saya teringat akan firman Tuhan dalam
Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke, tepuk tangan semua. Ya, terima kasih buat jawabannya. Mungkin ada jawaban yang lain? Ya, silakan Kesia. Saya pernah langsung ragu pada seseorang yang memiliki sikap lembut, penuh kasih dan menghargai semua orang tanpa membeda-bedakan. Kesan itu muncul karena ia menunjukkan nilai-nilai Kristen yang nyata seperti kasih dan kesabaran. Saya teringat firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sikap seperti itulah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita semua agar kehidupan kita memancarkan kasih Kristus kepada sesama. Oke, tepuk tangan buat teman kita Kesia. Nah, terima kasih buat ketiga teman kita yang sudah menjawab pertanyaannya pada saat ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada saat ini, yang merupakan tugas kita ya sebagai remaja Kristen. Kita akan belajar yang namanya 9 buah roh sebagai dasar nilai-nilai Kristiani bagi kita semua ya. Anak-anakku sekalian akan isi pelajari di dalam lembar kerja peserta didik pada saat ini. Sebelum kita mengerjakannya, sebelum kita mengisi semua soal yang ada, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking supaya suasana kelas kita menjadi hidup, menjadi segar kembali ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sekarang tepuk 4, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Langsung kita jawab saja. Bisa ada jawabannya sendiri. Ini materinya 9 buah roh. Ya, ada kasih tadi, sukacita, ya. Jangan lupa nama kelompoknya, nama pesertanya. Ya, Galatia 5. Galatia 5 ayat berapa tadi? 22 sampai 23. Terdapat di mana tadi? Galatia toh? Iya, bukan. Oh, Aku sendiri juga perlu karena dosa terus menginginkan keinginan daging. Kesabaran. sini bisa Mona Lisa? Bisa Bu. Oke. Coba dilihat. Saling memberi masukan ya. Kalau ada yang susah atau sulit, ditanyakan ya. Izin. Ya Bu. Nah, ini soal kasih tadi toh. Ini Bu Galatia kamu pasya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kira-kira ini contohnya sedang apa dorang itu di sini? Dengan cara kita menyanyi, dengan suara kita yang baik, kita sudah memberkati orang lain. Itu kemurahan hati. Jadi tidak pelit-pelit kita toh. Tuhan kasih suara kita yang bagus, menyanyi dengan bagus,
kita tidak tapi sendiri, tapi kita memberkati Orang lain. lain. Anak-anak sekalian akan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan dalam kelompoknya masing-masing ya. Mari Ibu persilakan kita mulai dari kelompok pertama. Tapi sebelumnya Ibu mau dulu kalian coba tersenyum. Semua tersenyum, tunjukkan senyumanmu yang paling cantik. Ayo, kasih sama temannya masing-masing. Coba, senyum yang paling cantik. Laki-laki senyum yang paling ganteng. Coba, senyumannya mana? Dari sini? Ya, semua cantik dan semua ganteng ketika kita tersenyum, ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Jadi kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Silakan. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang dibaca oleh teman kami Ben. Masalah, mengapa sikap tersebut tidak sesuai dengan nilai Kristen? Analisis masalah juga menyebut marah dan egois bertentangan dengan nilai Kristen yang menentukan. Ketiga, jelaskan makna nilai-nilai Kristiani. Kehidupan disebutkan dan jelaskan 92. Penerapan nilai Kristiani. Nilai Kristiani berarti nilai yang bersumber dari ajaran Yesus Kristus seperti kasih, pengampunan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Apa solusi praktis yang dapat dilakukan siswa Kristen dalam menghadapi masalah di sekolah berdasarkan nilai Kristiani 2 Roh? Solusinya adalah menanamkan kembali nilai Kristiani dalam kehidupan siswa, misalnya melalui renungan pagi, doa bersama untuk pengajaran dari guru. Nilai Kristiani atau buah roh apa yang sudah terlihat dalam hidupmu dan mana yang masih perlu kamu latih. Refleksi pribadi. Sebagai siswa Kristen, saya menyadari bahwa kadang saya masih sulit jujur dalam hal kecil. Seperti saya lupa mengerjakan tugas, tetapi saya belajar untuk memperbaikinya. Nilai Kristiani yang ingin saya kuatkan adalah kesabaran dan kejujuran. Sampai di sini presentasi kami. Selamat siang. Sekarang kita masuk pada kelompok 2. Siap kelompok 2? Siap, Bu. Silakan kelompok 2. Pagi. Akan merupakan kami yang akan kira dari saya jika tidak setuju dan tidak mau melawan semangat Kristiani yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika dibiarkan, siswa akan menjadi pribadi yang terbiasa melakukan hal kecil, padahal makna nilai Kristiani adalah hidup sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Sekian dan sekian pertemuan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sekarang kita masuk pada kelompok 3. Siap kelompok 3? Silakan. Shalom. Shalom. Selamat siang, saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan melakukan hasil diskusi kami. Sikap tersebut sesuai dengan nilai Kristiani. Perilaku siswa tidak sesuai dengan buah roh, misalnya mencontek, bertentangan dengan kesetiaan dan kejujuran, berkata kasar, bertentangan dengan kasih dan kelembutan. Jika siswa tidak hidup dalam buah roh, maka perilakunya akan dikuasai keinginan daging
Akibatnya kelas menjadi kacau. Yang ketiga, jelaskan makna nilai kehidupan Kristiani, kemudian sebutkan dan jelaskan 92 Galatia 5 ayat 2 ayat 22 sampai 24. Galatia 5 ayat 22 sampai 20 menyebutkan 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Keempat, apa solusi praktis yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah dengan Allah berdasarkan nilai Kristiani 2. Solusinya adalah mengajak siswa untuk hidup lebih dekat dengan Kristus. Caranya dengan rajin berdoa, membaca kitab, dan melakukan firman Tuhan. Yang kelima, refleksi pribadi nilai Kristiani atau apa yang terlihat dalam hidupmu dan masih perlu kamu latih. Saya menyadari bahwa dua roh belum sepenuhnya nyata dalam hidup saya. Kadang saya masih gampang marah atau malas. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Sofika. Terima kasih sudah mempresentasikan jawabannya saat ini. Sekarang kita masuk pada kelompok 4. Siap kelompok 4? Siap. Silakan. Shalom, selamat pagi. Pagi. Sebelum kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Amanda Cecilia sebagai moderator. Dan baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai Kristiani yang akan dibacakan oleh teman kami, Widya dan Kristo. Analisis masalah. Pertanyaannya, mengapa sikap tersebut tidak sesuai dengan nilai Kristiani? Perilaku yang tidak sesuai buah roh bisa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, misalnya mencontek, membuat siswa kehilangan kesempatan belajar jujur. Kelas pun menjadi penuh pertengkaran karena ada siswa yang suka berkata kasar dan egois. Ya, penerapan nilai Kristiani atau buah roh. Pertanyaannya, jelaskan makna nilai-nilai Kristiani, kemudian sebutkan dan jelaskan 9 buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh adalah tanda pertumbuhan rohani seseorang. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Selain itu, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri menunjukkan bahwa kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. 4. Solusi. Apa solusi praktis yang dapat dilakukan siswa Kristen dalam menghadapi masalah di sekolah berdasarkan nilai Kristiani atau buah roh? Siswa perlu didorong untuk hidup sesuai buah roh dengan memberi teladan nyata. Guru, orang tua, dan teman harus menjadi model yang baik. Sekolah bisa mengadakan program mentoring rohani untuk membimbing siswa dalam pertumbuhan iman. Yang terakhir, refleksi pribadi. Pertanyaannya, nilai Kristiani atau buah roh apa yang sudah terlihat dalam kehidupanmu dan mana yang masih perlu kamu latih? Saya belajar bahwa menguasai diri adalah hal yang sangat sulit, tetapi itulah yang dituntut dari seorang Kristen. Mengenai nilai-nilai Kristiani, Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih. Silakan dulu kelompok 4. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah memaparkan hasil dari diskusi kelompok masing-masing ya. Oke, jadi anak-anakku sekalian, yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini adalah yang harus kita ingat bahwa buah roh adalah hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hasil dari usaha manusia. Ya, ingat, bukan hasil dari usaha manusia, tetapi satu tadi aku bilang bahwa hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Karena itu pentingnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan memiliki yang namanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada pertanyaan muncul, ya, muncul dalam hidup kita. Kira-kira dari 9 buah roh yang sudah kita pelajari, bahkan anak-anakku sekalian sudah mengisinya di lembar jawaban tadi, kira-kira ya,
9 nilai yang sudah kita bahas tadi, manakah yang paling mudah dan paling sulit untuk anak-anakku sekalian lakukan? Mengapa demikian? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, ayo silakan Putri berdiri. Yang paling mudah yang saya lakukan adalah menjawab, karena saya sadar akan kewajiban saya di rumah dan di sekolah. Iya. Yang adalah kesetiaan. Ya, silakan. Yang paling mudah dan yang paling sulit. Nilai kejujuran paling mudah kejujuran, karena saya terbiasa berkata apa adanya dalam kehidupan sehari-hari. Paling sulit rendah hati, karena saya ingin dipuji atas pencapaian saya. Iya, tepuk tangan buat Nancy yang sudah memaparkan jawabannya. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban? Oke, silakan. Yang paling mudah saya lakukan adalah kasih, karena saya bisa menunjukkan perhatian dan membantu orang lain setiap hari. Yang paling sulit saya lakukan adalah mengampuni, karena sulit melepaskan ekspektasi dan menyakiti orang lain. Wow. Terima kasih buat 3 teman kita yang sudah memaparkan jawabannya ya. Oke, pelajaran kita hari ini adalah apa tadi? Kita belajar tentang Nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani. Nah, karakter Kristiani adalah sebuah proses pertumbuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Itu yang harus kita ingat ya, bahwa karakter Kristiani ya adalah sebuah proses ya pertumbuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, dan inilah yang harus kita ingat, bahwa sungguh luar biasa peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin melakukan hal-hal yang baik dan benar, kita sangat membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Karena itu, mari mulai saat ini kita belajar terus, berusaha terus, meminta pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa memimpin kita, menolong kita di dalam melakukan segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, minggu depan kita akan belajar tentang yang namanya orang tua adalah pendidik utama. Orang tua adalah pendidik utama. Karena itu, dalam 1 minggu ini, silakan anak-anakku sekalian mencari bahan ya sebanyak-banyak mungkin tentang yang namanya tugas orang tua dalam keluarga. Siap? Siap. Oke. Terima kasih untuk semua kerjasama kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesabaran semua anak-anak. Terima kasih untuk keseriusan kita semua di dalam proses belajar mengajar, bahkan terlebih mengerjakan tugas-tugas yang sudah kita kerjakan dalam kelompok kita masing-masing. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mengakhiri proses belajar mengajar kita. Saya Ibu ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita masih tetap pada posisi yang sama saja di tempat duduknya. Kita akan mengakhiri seluruh proses belajar mengajar pada saat ini di dalam doa. Ada yang bisa pimpin dalam doa? Saya Bu. Oke, Kiran silakan maju di depan, pimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita keluar dari kelas, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami waktu untuk belajar pada hari ini. Mohon Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Kiran. Silakan duduk yang sudah memimpin kita dalam doa. Diri. Siap bersalam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati.